Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat Allah lah kita bisa menikmati pada hari ini dengan semangat, dengan ceria, dengan hati yang gembira. Salawat beriringan dengan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi kita, judul dari pembahasan mengenai pelajaran psikologi umum kita pada hari ini adalah konsep dari yang namanya belajar. Baiklah, mari kita simak video-video berikut ini terkait dengan penjelasan pelajaran psikologi umum kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi pertama pada pembelajaran psikologi umum kita pada hari ini adalah konsep belajar dalam psikologi pendidikan. Konsep belajar dalam dunia pendidikan adalah hal yang penting untuk dipelajari. Setiap tahunnya banyak peneliti yang meneliti proses belajar mengajar dalam kehidupan manusia. Belajar adalah proses yang panjang dan tidak memenang waktu, mulai dari proses belajar yang formal maupun yang non formal. Manusia akan selalu mempelajari hal-hal baru di setiap tahunnya. Yang kedua, pengertian umum. Pengertian umum dari konsep belajar mengajar kita pada psikologi umum pada hari ini adalah salah satu topik penting di dunia psikologi pendidikan. Mengapa demikian? Karena belajar adalah salah satu topik yang mungkin tidak bisa kita lupakan di kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak ada belajar, berarti kehidupan kita di masa lampau tidak akan berguna, karena inti dari kehidupan adalah belajar. Belajar adalah kegiatan untuk memperoleh pengetahuan, konferensi ataupun eksperimen. Kenapa eksperimen dikatakan di sini? Karena belajar membutuhkan pengorbanan. Jadi ketika membahas pengorbanan pasti ada di sana keberanian untuk mencoba. Berarti jadi di sini jikalau kita takut untuk mencoba suatu hal yang baru, maka proses belajar mengajar yang kita lakukan sia-sia. Karena tidak ada keberanian, tidak ada mental yang kuat yang cukup untuk memasuki dunia belajar pada masa kini. Tren psikologi saat ini mendefinisikan belajar sebagai adanya proses perubahan perilaku yang dapat diamati atau diobservasi. Selanjutnya, pengertian konsep belajar menurut para ilmuwan. Yang pertama, Alan Pickard. Alan Pickard di sini menjelaskan bahwa proses belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil percobaan, dan Pickard pun di sini tampaknya lebih menonjolkan kepada proses kita dalam belajar, bukan hasil dari yang kita dapatkan setelah kita belajar. Alan Pickard di sini menjelaskan lebih rinci bagaimana kita melakukan belajar tersebut, bagaimana proses dari pembelajaran kita mengenai hal yang kita pelajari tersebut. Bukan berarti hasil yang kita dapatkan bagus,
belum tentu bukan berarti hasil yang kita dapatkan jelek, bukan berarti proses yang kita lakukan salah. Mungkin proses yang kita lakukan betul, cuman di hasilnya mungkin belum tentu memuaskan karena ada hal-hal yang mungkin mengganggu sedikit dari hasil pembelajaran kita tersebut. Yang kedua, Dale Skang. Di sini Skang mendefinisikan konsep belajar adalah proses modifikasi dan mengumpulkan pengetahuan, keterampilan, strategi, dan lain-lain. Dan di sini Skang juga menjelaskan belajar dipengaruhi oleh sejumlah faktor dan prinsip yang diterapkan pada konsep pendidikan tersebut. Yang ketiga, Morgan dan Matthew Olson. Di sini Hergen dan Olson mendefinisikan belajar itu dapat kita laksanakan dari motivasi yang kita dapat. Jika motivasi yang kita dapatkan itu dapat mengubah nalar dari batin kita ketika belajar, maka proses pembelajaran pun akan semakin mudah dan cepat. Jika motivasi yang kita terima tidak sesuai dengan hati dan pikiran kita, bertolak belakang dengan apa yang kita mau, jadi proses belajar pun tidak akan berjalan dengan mulus. Karena Olson di sini mendefinisikan bahwa pendidikan berhubungan dengan motivasi. Yang keempat, Neil Gesalkin. Neil di sini mendefinisikan bahwa belajar itu adalah proses dan hasil secara permanen. Maksud di sini permanen karena belajar di sini Neil juga mendefinisikan jikalau kita belajar dan hal yang kita pelajari tersebut sudah kita pelajari secara penuh, maka materi tersebut sudah melekat di dalam diri kita secara permanen. Ini menurut Neil Gesalkin. Dan yang keempat, Peter Jarvis. Jarvis di sini lebih menonjolkan kepada hal-hal yang mungkin ada di lingkungan kita. Contohnya dalam kita bersosialisasi itu berarti kan mencontoh hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi Jarvis di sini lebih mengedepankan bagaimana kita melihat dan memandang di sekeliling kita dan bagaimana kita mempelajari hal-hal yang ada di sekeliling kita tersebut. Yang pertama ialah visual learners. Orang yang menggunakan metode belajar visual lebih cenderung untuk belajar melalui apa yang mereka lihat. Mereka memiliki daya ingat visual yang baik dan lebih menyukai informasi yang disajikan secara visual, seperti dalam bentuk diagram, grafik, peta, poster, dan presentasi misalnya. Ketika sedang menggambarkan dan mengingat peristiwa atau objek, orang dengan tipe visual sering menggunakan gerakan tangan untuk mempermudah. Lalu, ketika memikirkan atau mengingat informasi, mereka memiliki kecenderungan untuk gerakan mata, melihat ke atas. Yang kedua, dan ini yang ketiga atau yang terakhir, kinesthetic learners. Berbeda dengan dua metode sebelumnya, orang dengan tipe belajar kinesthetic cenderung belajar dengan melakukan sebuah aktivitas. Mereka pandai mengingat peristiwa dan mengasosiasikan perasaan serta pengalaman fisik dengan ingatan. Karakteristik lainnya,
Mereka menikmati aktivitas fisik, kunjungan lapangan, memanipulasi objek, dan pengalaman praktikal lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka adalah orang-orang yang merasa sulit untuk diam dan tenang dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih. Sekian. Yang kedua adalah auditor learners. Metode belajar auditor diasosiasikan dengan aktivitas mendengarkan. Orang-orang dengan metode belajar auditoris memiliki daya ingat pendengaran yang baik. Oleh karena itu, mereka dapat dengan mudah menerima informasi dari kegiatan diskusi, ceramah, wawancara, serta mendengar cerita dan video. Saat belajar, tipe ini menyukai sesuatu yang berurutan, pengulangan, serta ringkasan. Saat mengingat sesuatu, cenderung memiringkan kepala dan menggunakan gerakan mata yang sejajar. The Myers-Briggs Type Indicator. MBTI adalah sebuah teori yang dapat membagi kepribadian seseorang menjadi beberapa tipe. Selain digunakan sebagai prediktor kepribadian, MBTI juga bermanfaat bagi guru untuk mengetahui metode belajar para siswa. Teori ini mengklasifikasikan tipe pelajar individu berdasarkan tipe psikologis yang diciptakan oleh Carl Jung. Berikut adalah berbagai macam metode belajar berdasarkan konsep belajar MBTI. 1. Extrovert learners. Siswa dengan metode belajar extrovert cenderung menyukai aktivitas berbicara untuk memahami informasi dan ide baru. Selain itu, mereka juga menyukai pekerjaan yang bersifat kelompok dan melihat contoh bagaimana orang lain melakukan sebuah pekerjaan. Prinsip dari tipe ini adalah coba sesuatu terlebih dahulu dan pikirkan hasilnya nanti. Kelebihan dari metode ini adalah siswa dapat memiliki kerjasama yang baik dengan teman-temannya ketika memenuhi sebuah kesulitan. Mereka dapat dengan mudah membicarakan ide-idenya yang dengan orang lain. 2. Introvert learners. Berkebalikan dengan extrovert, siswa dengan metode belajar introvert adalah suka belajar sendiri dan memikirkan informasi secara pribadi. Lalu, mereka juga menyukai aktivitas mengamati, menulis, dan membaca. Prinsip belajarnya adalah pikirkan sesuatu dengan matang terlebih dahulu, lalu coba di kemudian hari. Kelebihan metode ini adalah introvert dapat belajar dengan baik di tempat dan situasi yang tenang agar dapat merefleksikan dirinya. Terkadang, siswa dengan metode introvert mengartikan hubungan antara tugas sekolah dengan hobi dan kesenangannya. 3. Sensing learners. Sensing learners atau metode belajar sensing, merasa, memiliki karakteristik pelajaran yang menyukai tujuan yang jelas dan berhati-hati serta memperhatikan detail. Ciri-ciri lainnya adalah mengambil satu langkah pada satu waktu dan memiliki ingatan yang baik terhadap fakta. Sisi kelebihannya pada siswa yang dapat meminta guru secara langsung untuk menjelaskan apa yang diharapkan dari proses pembelajaran secara praktis. Mereka suka menggunakan komputer, menonton film, sekaligus melihat, mendengar, dan menyentuh apa yang sedang mereka pelajari. Faktor yang mempengaruhi belajar. Layaknya aktivitas lainnya, proses dan konsep belajar pun dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Terdapat faktor-faktor berisiko yang dapat mempengaruhi belajar. Faktor-faktor tersebut yaitu sakit, kelelahan fisik,
penggunaan narkoba dan alkohol. Sebenarnya faktor-faktor tersebut hanya sementara dan tidak bertahan lama. Karena ketika penyebabnya dihapus, perilaku siswa akan kembali ke keadaan semula. Selanjutnya, tatanan ruang kelas dan sistem pembelajaran juga berpengaruh penting dalam proses belajar. Ruang kelas yang kondusif, tenang, nyaman, dan bersih dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Di sisi lain, ruang kelas yang berisik, jendela yang tidak berfungsi dengan baik, cahaya dan suhu tidak tepat dapat menurunkan motivasi belajar. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan settingan kegiatan belajar mengajar yang nyaman dan menyenangkan. Tidak hanya di sekolah, tempat dan ruang belajar di rumah juga perlu dipersiapkan dengan baik. Adanya meja dan kursi belajar yang sesuai, sirkulasi udara yang baik, dan tersedianya fasilitas pendukung lainnya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan demikian, peserta didik dapat memperoleh kesempatan yang lebih tinggi untuk menggapai prestasi.